Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang cerdas, anak-anakku yang saya banggakan. Sekarang kita memulai untuk pelajaran yang pertama di Al-Quran Hadis kelas 9 ini, yaitu pelajaran tentang mad silah. Sebelumnya, mari kita buka dulu dengan bacaan Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang lihatlah tayangan berikut ini dari beberapa keterangan tentang mad silah. Oke, anak-anak sekalian, sekarang kita membahas pelajaran tentang hukum bacaan mad silah. Di sini hukum bacaan mad silah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah mad silah tawilah, dan yang kedua adalah mad silah qasirah. Nah, di sini nanti saya akan menerangkan perbedaannya masing-masing. Yang membuat suatu bacaan dihukumi mad silah itu apa? Adanya huruf hak dhamir di tengah-tengah bacaan. Jadi kalian bisa mencari bacaan Al-Quran itu, kalau ada hak dhamirnya di tengah-tengah, maka itu bisa dideteksi untuk membaca mad silah. Tapi apakah mad silah tawilah dan apakah mad silah qasirah? Nah, perbedaannya itu nanti kita ketahui dari pengertian masing-masing mad silah tersebut. Nah, sekarang kita mulai mendeteksi mad silah qasirah itu apa? Coba. Mad silah qasirah itu terjadi apabila setelah hak dhamir, ingat ya, hak dhamir tidak terdapat hamzah kotok atau hamzah yang berdiri dan dibaca wasol atau diteruskan. Panjangnya itu mad silah, qasirah itu 2 harokat. Qasirah itu artinya pendek ya. Jadi kalau mad tetap dibaca panjang, tapi panjangnya itu hanya 2 harokat. Nah, kalau mad silah tawilah, mad silah yang panjang itu apa? Mad yang terjadi apabila setelah hak dhamir berupa hamzah kotok ya, ada hamzahnya, dan juga dibaca panjang atau wasol, diwasolkan atau diteruskan, panjangnya 5 harokat. Nah, syarat terjadinya mad silah bagaimana? Perlu sahabatku ketahui, anak-anakku ketahui bahwa syarat terjadinya mad silah adalah tidak adanya huruf sukun. Ini perlu diketahui ya, tidak adanya huruf sukun baik sebelum atau sesudah hak dhamir. Jadi kalau ada sebelum atau sudah hak dhamir itu ada hak sukunnya, maka tidak dikatakan mad silah. Ini contohnya mad silah qasirah. Yang kedua ada mad silah tawilah. Oke, mad silah qasirah itu seperti contoh inna rabbahu kana bihi basira. Nah, di mana letak mad silah qasirahnya? Coba dicari, deteksinya dicari hak dhamir ya. Inna rabbahu kana bihi basira. Contoh yang pertama itu bisa dicari di mana letaknya hak dhamir, karena mad silah qasirah tersebut yang dinamakan adalah di mana ada huruf mad, hak dhamir, di situ setelah hak dhamir tidak berupa hamzah kotok ya. Di sini ada hak dhamir. Hak dhamir itu berharokat dhammah. Sebelum dan sesudahnya hak dhamir di sini tidak berupa sukun ya, maka tetap dibaca mad silah. Lah qasirah dan tidaknya, maka hak dhamir ini setelahnya apakah berupa hamzah? Tidak, karena setelahnya berupa huruf kaf ya. Berarti inna rabbahu kana bihi basira. Hak dhamir ini setelahnya berupa kaf, maka di sini dibaca mad silah qasirah. Nah, inna rabbahu kana bihi basira ini ada dua ya. Yang pertama itu rabbahu kana, yang kedua bihi basira. Karena setelah hak dhamir ini, bihi ini tidak berupa
hamzah, maka dihukumi matsilah qasirah. Panjangnya berapa? Panjangnya 2 harokat. Coba dibaca, inna rabbahu kana bi basiro. Inilah contoh dari matsilah qasirah. Bisa dipahami ya. Nanti kalau belum paham bisa ditanyakan dari robbahu dan juga bihi ya. Contoh kalian bisa melihat di Al-Qur'an, sering salah membaca Al-Qur'an kalau ada hak dhamir, setelah hak dhamir di situ tidak berubah hamzah maka dibaca matsilah qasirah. Yang kedua ini adalah matsilah tawilah. Matsilah tawilah itu tadi apa? Setelah hak dhamir di situ berubah hamzah kotok. Ingat, setelah hak dhamir berubah hamzah kotok. Contohnya, yahsabu annama lahu akhlada. Yahsabu annama lahu akhlada. Di mana hak dhamirnya coba? Nah, malahu ya. Lahu hu ini setelah hak dhamir berupa hamzah ya, di depannya kan berupa hamzah. Kalau setelah itu berarti di depannya, kalau sebelum itu berarti di belakangnya ya. Jadi hak dhamir ini setelahnya berupa hamzah. Hamzah inilah yang dinamakan matsilah tawilah, mat yang dibaca panjang, panjangnya adalah 5 harokat. Ya, bisa diketahui kalian kalau setelah hak dhamir itu berupa hamzah, maka di situ dikatakan matsilah tawilah. Ya, tadi pengertiannya di mana ada hak dhamir, di situ setelah hak dhamir berupa hamzah. Ya, hamzah yang dibaca panjangnya 5 harokat. Coba kita baca lagi, yahsabu annama lahu. Lah, hu-nya ini yang dibaca panjang 5 harokat. Ya, paham ya? Jadi kalian bisa pahami bersama, bisa diketahui bahwasanya yahsabu annama lahu akhlada, setelah hak dhamir yang di dalam kalimat ini diwasolkan ya, tidak berhenti di tengah ya, tidak berhenti atau diwakafkan ya. Jadi ma ini malahu diwasolkan lahu akhlada, hak dhamirnya setelah hak dhamir berupa hamzah ya, berupa hamzah. Maka di situ dikatakan matsilah tawilah. Nah, di bawah ini ada lafadz anhu atau lahul mulku. Nah, coba kita deteksi bersama. Apakah dua-duanya ini, anhu dan lahul mulku yang paling bawah ini, apakah di situ dikatakan matsilah? Coba. Kalau anhu dikatakan matsilah, syaratnya apa? Di sini anhu, hu itu memang hak dhamir gitu. Anhu itu hak dhamir benar, tapi sebelum hak dhamir itu berupa huruf yang dibaca sukun, itu tidak dikatakan matsilah. Lahul mulku, setelah hak dhamir lahu, sebelumnya berharokat tapi setelahnya berupa huruf alif dan lam itu berharokat sukun, maka tidak bisa dikatakan juga matsilah, karena yang dinamakan matsilah tadi adalah di mana ada kalimat di situ setelah hak dhamir yang berada di akhir kalimat atau di tengah kalimat, maka di situ setelahnya berupa hamzah ya, berupa hamzah, maka di situ dikatakan matsilah tawilah. Oke, di sini adalah lafadz anhu dan lahul mulku itu berarti tidak termasuk matsilah ya. Anhu dan lahul mulku tidak termasuk dikatakan matsilah karena di situ huruf sebelum dan sesudahnya di situ berupa sukun. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu tadi adalah pelajaran tentang matsilah. Bisa kalian pahami bersama bahwasanya
Matsilah itu ketika kalian membaca Al-Quran, ngaji Quran tanpa nganggu ilmu tajwid, maka bacaan bisa jadi morat marid. Makanya pelajarilah terus tentang hukum bacaan, yaitu bacaan yang termainnya adalah matsilah dan juga bacaan yang lainnya dalam Al-Quran ya. Tugas nanti bisa kalian kerjakan di dalam classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita.